Ibu bapak, saudari-saudaraku, kaum muda juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom. Wah, luar biasa. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, baru-baru ini ada seorang pemuda datang kepada saya. Dia berkata demikian, Romo mantul. Ibu bapak, saudara-saudari, tahu artinya mantul? Mantul itu bukan membal-membal. Mantul itu artinya mantap betul. Tahu artinya masih? Mantap sih ya kalau masih. Kalau ini kita pasti tahu. Mantan ya, bukan mantan kekasih. Kalau mantan artinya adalah mantap tenan. Saudari-saudaraku, pemuda ini dia bilang kepada saya, Romo mantul. Karena gereja saat ini sudah merambah di era digital. Gereja sesuai dengan semboyan Ecclesia semper reformanda et purificanda. Pasti yang ngomong kayak gini itu adalah mantan frater. Dia tahu slogan Konsili Vatikan kedua yang artinya gereja selalu reformanda, artinya memperbaharui diri, et purificanda, dan menyucikan dirinya. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak pernyataan. Beberapa waktu yang lalu ada yang mengatakan kepada saya begini, Romo, enak sekarang misalnya online Romo, enggak pakai ribet, harus mikir pakai baju apa, enggak ribet parkir, enggak ribet nunggu. Dan yang paling terakhir, tidak ada kolektor Romo. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Allah, umat yang mengatakan kayak gitu tidak banyak. Karena kalau umat yang mengatakan kayak gitu seluruhnya bisa bubar persekutuan gereja kita, kebersamaan kita. Saudari-saudara, kalau hari-hari ini dan malam hari ini kita bersama-sama merayakan perayaan Ekaristi di malam yang suci ini secara live streaming. Ada kisah. Suatu kali seorang ibu sore-sore udah rapih, berpakaian cakep, udah siap pakai masker. Anak-anak semua udah siap, dia bilang kepada suaminya, Pak cepetan Pak, ntar kita terlambat nih, ayo cepetan Pak. Iya mama, sabar. Cepet Pak. Ketika bapaknya udah keluar, anak-anak udah pada siap. Anak-anak tanya, Mama, hari ini kita mau gereja mana? Gereja Santo Utup aja, Santo Utup. Sekarang gerejanya online via YouTube. Saudari-saudaraku, mungkin di antara kita ada yang berpikir, Romo, kenapa gereja tidak buat startup? Zaman milenial ini Romo, bikinlah startup. Kalau mau perminyakan, ada yang namanya GoPris. Wow, jadi tinggal pencet, yang butuh perminyakan pencet. Nanti masing-masing pastor di daerah terdekat dengan yang memohon itu, handphonenya ada pop up, ada notifikasi, ada yang butuh sakramen minyak suci. Pasturnya balas, sesuai aplikasi ya kak, gitu ya. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin ada yang berpikir kayak gitu. Kalau mau misah, ada yang namanya Gomez. Sekarang bisa milih mau misah di mana, di katedral, di Samadhi, di San Mare, silakan pilih. Ada Gomez. Atau ada lagi Go Worry. Go Worry apalagi nih? Kalau mau renungan harian, pencet Go Worry. Go Thy Word Daily. Wah, firman Tuhan setiap hari. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berpikir kira-kira kalau gereja punya startup, platformnya ini namanya apa? Saya kira harus dinamai Go Church. Kita harus kembali ke gereja. Kita harus kembali merayakan Ekaristi, bersekutu dalam satu umat Allah untuk ambil bagian merayakan sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Saudari-saudaraku, saya yakin dan percaya kita sungguh sangat rindu untuk kembali bersekutu dengan gerejanya yang kudus, dengan umat Allah yang kudus,
dan menyambut komuni secara nyata. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, akibat pandemi corona mungkin kita kena yang namanya sakit L. Bukan lo lagi. Sakit L. Sakit apa aja itu Romo? Ada lelah, letih, lesu, loyo, lunglai, letoy. Apalagi ayo L. Luka batin. Luki. Oh bukan, itu bukan nama penyakit ya kan. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin juga bukan hanya sakit fisik yang kita alami, juga sakit perasaan karena tiap hari di rumah, isolasi diri sendiri, karantina di rumah masing-masing, pembatasan sosial dalam skala besar. Mungkin kita juga akhirnya sakit perasaan dan jadi baper. Ketika kita lihat burung yang terbang kian kemari, kita jadi iri. Ketika kita lihat anjing kampung dan ayam sedang bermain-main tanpa pakai masker, kita jadi baper. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin juga bukan hanya sakit fisik, sakit perasaan, tapi bisa jadi iman kita juga sakit. Keyakinan kita akan Tuhan dan pengharapan kita menjadi luntur. Ibu bapak, saudari-saudaraku, kaum muda dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau saya mengadakan sebuah survei dan bertanya, seandainya besok pandemi corona selesai, besok apa yang mau kita buat? Ada yang mengatakan kepada saya, Romo, aku pengen pulang kampung, pengen lebaran. Ini jawaban dari Mbak asisten rumah tangga. Ada yang mengatakan kepada saya, Romo, aku mau sekolah, kembali ketemu teman-teman. Bosan belajar online di rumah, tugasnya malah tambah banyak, kata anak-anak. Ada yang mengatakan lagi demikian, Romo, aku mau pergi ke mall, shopping, udah lama enggak shopping, tiap hari sibuk masak di rumah, kata ibu-ibu. Lalu ada yang mengatakan kepada saya, Romo, saya lebih baik maunya ke kantor. Di kantor ternyata lebih enak kerja daripada kerja di rumah, bosen, suntuk. Ibu bapak, saudara-saudari, tapi ada jawaban yang spektakuler buat saya. Ada satu ibu yang mengatakan kepada saya, Romo, saya seandainya pandemi corona selesai, saya mau pergi ke gereja. Saya mau ketemu Romo. Kok ketemu Romo? Ketemu Tuhan. Ternyata yang ngomong itu mama saya ya. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah sebuah pengharapan. Dan jangan sampai pengharapan kita menjadi luntur dan tidur. Malam hari ini malam yang suci, ketika Tuhan mengalahkan maut menjadi kehidupan, kebangkitan mulia. Kebangkitan senantiasa meninggalkan kepada kita pengharapan di dalam iman akan Tuhan, sebab janji Tuhan tidak pernah ingkar. Ibu bapak, saudari-saudaraku dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama jangan mengubur pengharapan kita. Kita senantiasa kuat dalam pengharapan. Kita yakin kalau pandemi ini akan segera berlalu. Nanti bila saatnya tiba, kita akan kembali menghirup udara segar, membuka masker-masker kita, kembali berkumpul bersekutu di gerejanya yang kudus. Kalau hari-hari ini kita diminta untuk tinggal di rumah, mari kita taati itu dengan sukacita. Hari ini lambang malam yang kudus dan malam yang suci ini disimbolkan dengan nyala lilin Paskah. Terangnya menyinari kegelapan dosa. Terangnya menyinari diri kita.
supaya kita berjalan senantiasa di dalam tuntunan Tuhan. Maka di akhir permenungan hari ini, saya sama Romo Sil mau bernyanyi. Semoga kita tidak berhenti berharap, melainkan kita menjadi lilin-lilin kecil Tuhan yang mau berbagi pengharapan kepada banyak orang, berbagi kasih, berbagi sukacita. Firman Tuhan hari ini berkata berulang-ulang kali, jangan takut. Maka biarlah dengan pengharapan itu kita boleh menjadi terang di tengah kehidupan kita. Mari Romo Sil saya undang. Kita social distancing ya. Oh, manakala mentari tua lelah berpijak. Oh, manakala bulanan genit enggan tersenyum, berkerut-kerut tiada berseri, tersendat-sendat merayap dalam kegelapan. Hitam kini, hitam nanti, gelap kini akankah berganti. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau mengganti? Sanggupkah kau memberi seberkas cahaya? Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau bersinar? Sanggupkah kau menyengat seisi dunia? Dan kau lilin-lilin kecil, semoga kita senantiasa menjadi lilin yang memberikan pengharapan, yang memberikan terang, berbagi kasih, berbagi sukacita dalam iman, dalam perbuatan nyata. Dan itulah makna Paskah. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Saudara